Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pagi kita ada acara serah terima Ketua STRB dari saya ke Pak Ketut ya. Pak, ya. Dari acara tadi kita bisa lihat bahwa memang suatu jabatan itu tidak mungkin untuk tidak dilepas, karena memang juga dari segi peraturan atau aturan yang ada kita tidak bisa terus saja jadi ketua gitu ya. Ya, yang saya alami selama menjadi ketua itu banyak sekali hal-hal yang mungkin berguna untuk semua pihak gitu, yang bisa saya ceritakan sedikit dari apa yang dialami. Memang setelah keluar Masih Bandung ini sedang tumbuh gitu ya. Tumbuhnya dikatakan cepat, dikatakan lambat, atau dikatakan apapun bisa. Tapi yang jelas bahwa kemajuan itu memang ada. Yang dimaksud kemajuan itu misalnya perkembangan daripada jumlah mahasiswa yang sebetulnya masih mungkin kita terima lebih banyak, tetapi karena fasilitas yang ada di sini, laboratorium, ruangan kuliah, dan dosennya juga, itu dirasakan masih membatasi jumlah penerimaan mahasiswa yang kita harus dapatkan. Nah, idealnya sih memang sedapat sebanyak mungkin itu masih yang kita terima, karena di satu pihak kita membantu mahasiswa untuk memperoleh pendidikan, tetapi di pihak lain kita sarananya juga masih terbatas. Jadi mulai dari ruangan kuliah, ruangan laboratorium juga kurang kalau kita mau menerima lebih dari apa yang kita pilih sekarang. Sebagai contoh, di Sulawesi ada perguruan tinggi yang menerima 1.000 mahasiswa baru. Itu dikritik keras oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi di samping memang fasilitas daripada perguruan tingginya masih kurang, kok berani menerima begitu banyak gitu. Jadi mereka itu betul-betul mencari dana duluan gitu. Tapi akibatnya juga kita bisa lihat ke sini pada program pendidikan profesi, di mana banyak lulusan S1 yang berasal dari luar Jawa yang memang mungkin dikatakan kualitasnya di bawah kita, itu dibuktikan dengan tidak lulus tes yang dilakukan untuk program profesi apoteker di STB ini. Mereka saya tidak tahu mereka pada lari kemana, tapi karena banyak perguruan tinggi swasta yang memang masih mencari katakanlah dana dengan jalan menerima mahasiswa, akhirnya mereka masuk juga ke perguruan tinggi kelas yang kalau dikatakan ya di bawah kita gitu. Karena di satu pihak masyarakat itu pengen anak di sekolah sehingga dimanapun juga bisa, kemudian di pihak lain kita terbatas gitu ya menerima mahasiswa untuk program profesi. Jadi kalau saya lihat program profesi di kita sudah mulai membaik, dan ditunjang oleh staf pengajar yang cukup kuat. Artinya banyak digunakan expert yang memang mereka sudah punya pengalaman banyak, baik di industri, di apotek, di PTF, di pemerintahan, dan tempat lainnya juga gitu. Kemudian untuk yang S1 kita sedang mengalami permasalahan, yaitu kurangnya ruangan praktikum, dan untuk itu kita lagi membuat 3 ruangan praktikum baru di sebelah sana. Kemudian dari segi peralatan mungkin yang kita harus tambah, artinya bahwa peralatan yang ada itu minimal segala macam yang mahasiswa pernah bekerja dengan alat itu harus sudah ada gitu. HPLC kita sudah ada, tapi mungkin karena jumlahnya masih sedikit, jadi juga tidak seluruh mahasiswa mempunyai pengalaman dengan memegang alat HPLC misalkan. Banyak alat-alat lain yang memang kita bisa juga melihat di pabrik, misalnya dalam kunjungan kerja atau kunjungan lapangan, itu bisa juga melihat dari pabrik saja gitu.
Tapi ya tadi seperti yang perguruan tinggi yang di luar Jawa itu, kalau hanya melihat aja kan jadinya tidak ini. Kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi di negara maju, misalkan satu praktikum itu dikelola oleh 2 orang mahasiswa praktikan gitu ya. Jadi setiap praktikum, judul praktikum itu mahasiswa betul-betul terlibat sehingga dan mendalami, menghayati praktikum masing-masing topik praktikum itu sehingga bisa dijamin bahwa mereka itu bagus. Kalau di kita ada yang satu praktikum misalkan terus terang aja 10 orang misalnya, dimana yang mengerjakan itu mungkin hanya 3-4 orang, sisanya nonton terus. Itu yang kita ingin hilangkan itu di masa yang akan datang. Mudah-mudahan itu bisa. Tapi juga kita tidak ingin menaikkan uang praktikum gitu, atau uang sekolah mahasiswa, itu yang kita hindarkan. Paling juga kalau ada kenaikan uang praktikum atau uang masuk uang kuliah itu sedikit sekali gitu, tidak mungkin mengcover tadi keinginan untuk menambah jumlah peralatan yang ada atau lebih memutakhirkan peralatan yang kita miliki. Lalu menurut saya itu ke depan itu harus ditempuh juga akhirnya. Itu bagaimana caranya ya, kita ada istilahnya kompetisi ya di antara perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung ini atau bahkan di Indonesia, dan yang bagus itu ya memang dimasuki oleh orang-orang yang kuat gitu. Orang kuat itu maksudnya orang kuat, pintar, dan mungkin juga keuangannya cukup kuat gitu kan, gitu bisa menunjang segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dibandingkan dengan perguruan tinggi di negara maju, S1 itu memang gratis ya. Gratis, jadi gimana? Mereka tidak usah bayar. Jadi ya mereka bersekolah itu free gitu ya. Tapi ya itu juga di negara-negara tertentu, di negara maju ya. Yang satu di Jerman gitu, tidak usah bayar. Tapi kalau di Australia masih bayar dan dianggap mahal juga gitu. Tapi di negara-negara yang sudah istilahnya maju dan negara kaya itu free gitu ya, sekolah. Kita aja masih jauh untuk bisa free begitu. Dan juga di negara tetangga kita seperti Malaysia itu juga mereka sudah sangat maju karena staf pengajarnya itu sudah mengecap kebanyakan pendidikan di negara maju juga gitu ya, sehingga mereka membawa pendidikannya dulu itu ke praktek mengajar di siapapun di Indonesia ini yang menjadi mahasiswa akan merasakan bahwa mereka belajar itu bukan untuk ilmiah saja gitu ya, harusnya dimanfaatkan juga untuk bisa belajar berorganisasi yang banyak malahan. Karena kalau sudah ada di pasaran kerja, mereka yang mempunyai kelebihan termasuk berorganisasi ini, itulah mereka calon-calon yang handal. Tapi ya di samping itu persaingan yang terjadi memang IPK harus tinggi, kemudian kesehatan juga harus prima. Jadi anda mahasiswa misalnya itu harusnya berolahraga dengan sangat ketat, bagus, banyak gitu. Dan itu akan sangat membantu stamina Anda dalam belajar juga. Siapa-siapa yang tidak olahraga saya kira juga itu istilahnya sangat rentan terhadap gangguan penyakit. Siapapun yang berolahraga dijaminlah gitu ya, sakitnya mungkin hanya setengah tahun sekali atau gimana. Tapi kalau yang tidak olahraga itu sebulan bisa sakit sekali atau gimana gitu. Pokoknya saya anjurkan berolahraga dengan banyak, dan memang kalau misalkan mau yang murah ya lari pagi itu sudah sesuatu yang luar biasa, atau bersepeda gitu. Kemudian dari segi belajar di STB ini, saya tidak tahu apakah Anda banyak kegiatan-kegiatan yang non-kurikuler gitu, dan yang non-kurikuler ini perlu memang, tapi sekali lagi non-kurikuler bukan, kegiatan kurikuler juga bukan, tapi Anda
terlalu banyak main, saya kata itu jangan sampai begitu, karena masa yang hanya 4 tahun kuliah sekolah ini sebetulnya sangat singkat, dan itu harus dimanfaatkan untuk membina kekuatan Anda sendiri, bukan arti kekuatan tenaga fisik, tetapi kekuatan tenaga dalam berpikir, berkreasi, dan memanfaatkan seluruh waktu ini untuk bisa optimal untuk membina diri sendiri, gitu ya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali terima kasih.